Biasa sudah ada 3 hero dari setiap tim. Prediksi dari Kolius melihat ini game siapa yang bakal benar-benar lanjut ke babak selanjutnya, karena ini adalah satu nyawa terakhir. EVOS atau Onyx? Kalau dari Kolius karena penasaran sama Revici, Kolius pilih EVOS. Kamu Oke, lagi dilema ya? Go. Ini hanyalah prediksi. Hanyalah prediksi. Tidak mendukung siapapun. Iya, tidak mau siapapun. Cuma melihat dari draft aja. Ya, dari draft aja. Nggak apa-apa. Tanpa merendahkan Onyx ataupun EVOS ya. Merendahkan siapapun. Gimana, Gu? EVOS or Onyx? Saya karena ada Yu Chong gitu ya, gue kayak prepare ke EVOS. EVOS gitu. EVOS. Dua EVOS. Dua EVOS. Oke. Wow. Apa? Gak apa-apa. Seru aja di sini ya. Emang sih hero-heronya, dan aku juga penasaran sama Revici di sini. Di Jadi, tangan EVOS Legend. Tahu gak ya? Apa? Jauh sebelum playoff dimulai, Hah? mungkin banyak yang seperti Koret atau banyak beberapa orang yang melihat kayak Onyx itu se-strong itu, sekuat itu, dan EVOS lagi performanya itu naik turun. Aku tidak bilang performa EVOS lagi turun, tapi benar-benar kayak lagi belum stabil. Yes. Sampai akhirnya di match pertama ini aku melihat banyak kejutan dari tim EVOS Legend. Bahkan sekarang ada revisi. Dan kalau ngomongin soal prediksi, ini akan menarik kayaknya Kornet bakal ke EVOS Legend. Wow, berarti untuk game kali ini 100% ke EVOS Legend. Kamu pun juga. Iya, tadi kan Oke. Tapi ingat teman-teman yang menonton di rumah, ini hanya ini prediksi hanyalah ya. prediksi. Karena ngeliat hero-nya juga, dan ada Revici masuk. Jadi... Karena ada Cakim sih gua. Cakim. Ada Revici. Ada revisi. Iya, ini menarik banget. Oke. Oh, dan Baxia dan Valir ditutup. Mungkin untuk Barat pun menghindari juga. Sirin Toren ya, Barat juga ditutup. Chen-nya dibuang dari teammates. Oke, EVOS Legend Mereka masih belum ada berpikir. support ya. Tampaknya kayak kekurangan CC lagi ini Oni. Tapi Hellcard kebuka. Ya, iya. Akan Di-pick nggak nih? Ah, bener akan kan? di-pick nggak? Apakah di-pick sama Onyx nanti? Wih, Rafaela dibalikin. Rafaela diambil. Diajarin balik. Diajarin balik. Wow. Oke, makanya ini menarik sih. Boleh. Apakah Hellcard seperti yang diomongin sama Psycho dari awal dan juga 2 game sebelumnya selalu di-ban, tidak boleh main? Hellcard ini bagus sih. Dan yang menarik adalah jika Onyx memprepare meta Rafaela, apakah Onyx juga memprepare meta counter Rafaela jika lawannya menggunakan Rafaela nih? Ini bakal menarik nih. Ini padahal baru match pertama di playoff ya teman-teman ya. Sepanas ini ya. Iya loh. Wah. Oke, Bruno. Lagi. Dan Apa lagi nih temennya untuk Bruno? Why nggak Hellcard ya? Padahal Hellcard bisa gampang nangkep loh. iya. Tapi ini Bruno itu susah tahu. Satu Ini kan side ada lagi. Rafaela kan. Bruno kan ada Rafaela terus kayak kalah sama yang lari cepet-cepet gitu kan Bruno kan. Oke. Bener sih, tapi sesuai yang tadi pada mempertanyakan Onyx Esports, kurang sisi. Ada Udah Ruby. sekarang udah Ruby. Udah ada Ruby. Jadi komplit ya sebenarnya komposisi dari Onyx Esports. Bisa. Nggak boleh ganti tapi. Nggak boleh ganti. Nggak boleh ganti prediksi. Kan cuma prediksi. Oh, Cuma prediksi. iya. Mendukung kan beda. Kan? Nah. Hati tetap Onyx ya. Yoi. Ya, jadi tetap Onyx kan. Masih ada nih. Masih ada. Oh, ada kabarnya. Halo Ko Justin? Iya. Sabar. Tadi bercanda aja, Tin. Gua tuh prediksi Onyx kok. Langsung panik ya. Typo ya sama Psycho-nya. Tapi EVOS Legend last pick untuk mereka menutup game ketiga Side. ini. Enggak. Tank. Tank. Bisa jadi Hilda lah. Hilda lagi kan? Gelek kah? Oh, Nggak, Popo. pokoknya. Tapi kalau Hilda agak bahaya kalau ada Ruby sih. Oke, jadi nggak perlu komit di pick. sini. Nice Dari Popol Kupanya bisa ngebuka map selalu. Popol Kupa, Rafaela dan juga Harith di arah tengah. Oke. Wah, it's gonna be fun sih. Nih main pokok damage berarti ya dari anak EVOS. Wow. Tapi mereka punya marksman sih. Bahkan tadi game kedua pun juga Bruno-nya ini loh. Well farm banget loh. Serem banget dari awal. Iya, Nggak 5-0 kesentuh. sampai akhirnya dia 8. shutdown sekali. Bisa keganggu nggak sih ini Bruno sama anjingnya Kupa? Popol ya. Popol, Si Kupa. Kupanya. Itu bukan anjing, kayaknya serigala. Serigala. Kupa. Salah. Iya, nggak apa-apa. Harusnya sih bisa ya. Bakal di Iya, keganggu bust the kan, Kupa ya, dia bakal digigit keganggu terus. gitu kan. Bener. Jadi Brunonya pun bakal susah untuk melakukan Ngehit, pok-pok ya, ya, bener. pok. Ngepok lawannya gitu. Wah, ini bakal menarik sih. Jadi nggak sabar. Jadi nggak sabar dan Wah, EVOS teman-teman sudah menonton, kalian bisa langsung spam kalau komentarnya ya. Kalian dukung
bergabung siapa? Apakah Onyx atau EVOS? Karena ini benar-benar match penentuan. Yang kalah bakal langsung ke eliminasi. Dan kita langsung lempar ke caster untuk game yang ketiga. Game penentuan antara EVOS dan juga Onyx. Silakan para caster. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Kornet Ya. ABCD namanya. Kornet Abri buka cepak doang. Oke, kita Buset. bakal langsung masuk Abri back buka to the cepak. game. Oke, oke. Dimana kali ini Yup. bener-bener gonna be fun. Fun ya, kalau bahasa Inggrisnya susah banget sih. Buset dah itu lu lihat ngomong bahasa Inggris lidah lu patah langsung ini dia penentuan antara EVOS Legend versus Onyx Esports. Ya, siapakah yang akan pulang di hari yang pertama? Dan Wow. siapakah yang akan melawan sang raja di babak selanjutnya? Kita bakal Benar lihat sekali. di arah mid Bajan bersama dengan Wan. Ini kali ini Rexy tidak memakai support damage ya. Yap. Lebih dia bakal menjadi support karena side-nya damage udah cukup banyak mungkin dari segi magical dan juga physical mereka udah punya seorang Yuzong. Sedangkan Iya. dari Onyx Esports mereka butuh satu crowd control. Jadi untuk Yes. kali ini Revisi juga berada di bagian atas sendirian berhadapan dengan Ruby. Lalu udah ada Drian yang mencoba untuk mengganggu red buff yang dimiliki oleh Wan dan juga Bajan. Tapi berhasil dipukul mundur untuk sementara. Yes, penempatan tadi kita bakal lihat Revici ternyata mau coba Revici? balik ke arah belakang. Wah, Selamat loh dia loh. Masih bisa menjauh dari kerumunan player. Yes, benar dan tentunya bakal setelah draft pick kita masuk Yep. ke game itu ada hero recap ya. Yep. Jadi buat kalian yang lupa tenang aja bakal dikasih tahu kembali tapi Revici bakal coba mundur. Kali ini Oke. bakal ke arah belakang, bakal coba dipasangkan. Apakah first blood kali ini dapatkan Revici masih mau lebih, gak bisa bertahan. Berhasil mendapatkan first Oke. blood. Sansnya lihat bakal coba digigit, salah jalan dan Sansnya pun harus tumbang. Benar sekali, Sansnya tumbang. Sansnya memaksakan tadi karena nggak ada jalan lain. Dia nabrak ke arah outer turret, dia pun hilang langsung. Brunonya menghilang, tidak seperti game yang kedua. Karena kali ini Bajan bisa ngepok tanpa harus berdekatan Yap. oleh seorang Sans. Dan lihat kali ini Bajan bakal coba diganggu Buset. ada Estrek ke arah belakang masih coba bisa bertahan satu Sakit hit banget. terakhir masih bisa selamat sedangkan cewek bakal coba dipaksakan keadaannya. Revici masih mau lebih Sakit, dan Pak. Rian. Sorry itu saya ditumbangkan oleh Wadana dari Pontini. Benar sekali dan mendadak Revici gabung bersama rekan-rekannya. Mereka masuk ke bagian mid lane, mereka membabat habis siapapun yang menghalangi pergerakan mereka di area tersebut. Tapi sekarang rotasinya ada ke bagian bawah. Nanti Mage bakal coba di surprise attack Mother kalau Mother sama Unforce tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka tahu ada Drian di sana. Drian bisa surprise attack balik dan malah kali ini mereka harus pulang. Mereka butuh mengamankan blue buff terlebih dahulu. Lihat, blue buff dari kedua belah pihak bakal coba untuk muncul. Yap. Tapi ternyata di sisi lain Wan dengan Retribution yang memilih untuk mendapatkan Little Wanderer terlebih dahulu. Dan harusnya ini bakal menjadi sedikit waktu yang cukup untuk seorang Sans mengamankan blue buff-nya. Karena Wan pun kehilangan blue buff. Yap. Dia nggak bakal coba masuk ke dalam. Oke, karena dia juga tadi udah menggunakan retrinya. Sementara itu untuk Drian, sekarang turtle-nya udah dicolek-colek. Tadi kita udah ngelihat turtle camp by Mandiri. Udah dicolek-colek, udah langsung dicoba untuk di-invade. Tapi kontes sepertinya akan terjadi karena 3 player dari EVOS Legend belum udah mulai hadir. Tapi ternyata turtle-nya diambil oleh Bruno. Turtle diamankan tapi ternyata push di sana hampir saja tergigit. Bajan seperempat darah malah setengah darah harus mundur terlebih dahulu. Sans masih punya waktu untuk farming. Benar sekali. Sorry di sini. Sans masih lihat dia belum dapetin point kill. Tapi dia masih bebas banget farmingnya. Yap. Harusnya goldnya itu Sans lebih unggul dibandingkan Wan. Mungkin bisa dibilang cukup berimbang juga karena masih ada yang satu menang karena mendapatkan point kill, yang satu juga mendapatkan well farm. Tapi kita lihat aja bagaimana nanti perbandingan network yang udah dimiliki oleh masing-masing player yang ada. Dan ini dia. Dan kali ini senjata rahasia mereka yang digadang-gadang Revici sudah masuk ke dalam komposisi tim. Apakah ini bakal menjadi surprise attack dan Onyx harusnya udah sadar kalau ini mereka harus berhati-hati. Yap. Karena ini kesempatan terakhir mereka untuk melaju ke babak selanjutnya. Oke, dan juga di bagian bawah Rek memaksakan keadaan ada Palistar. Mau tadi yang dikeluarkan tapi Rek mendapatkan banyak sekali damage. Hilang sudah. Parsyai mendapatkan point kill. Dan Wan dengan zaman force coba dapatkan seorang anti-match. Damage terlalu besar, mencoba ditahan. Sakit, Satu yang Bos. terakhir, anti-match masih selamat. Sedangkan Rian menyelamatkan anti-match. Rian save the day.
Iya, Drian datang tepat waktu. Perpaduan Simoni yang sangat baik. Mereka saling backup satu sama lain. Dan sekarang kita lihat Suns-nya lari lagi ke bagian tengah. Drian-nya tertangkap oleh trap yang udah dipasang oleh Popolen Kufa. Revici ada di bagian atas untuk menghadang pergerakan dari Ruby. Yes, bener banget. Lihat, EVOS Legends kali ini RKT dengan Polystar Moon yang bakal coba untuk melakukan clear ini dengan cukup baik. Kali ini masih dengan tidak mau menggunakan satu marksman dan satu mid laner. EVOS Legends masih bisa bertahan, tapi Anti-Match di arah bottom lane terlalu kuat. Bakal coba dipaksakan, udah berubah Kupanya. Anti-Match masih mau lebih, mengarah ke seorang Bajan. Anti-Match terlalu kuat, gak bisa ditumbangi. Dan ini dia, Tamus terkuat di bumi. Waduh, itu dia. Berhasil untuk mendapatkan satu otot tarik ada di bottom lane, tapi untuk di top lane-nya belum bisa dirubuhkan satu sama lain. Dan kita lihat Mandiri Turtle Camp-nya sudah dicolek-colek oleh para pemain tim Onyx. Kali ini push Revici juga masih struggle Israel. Lihat one by one situation dari top lane, tapi Turtle diamankan oleh tim Onyx. Dan EVOS Legends harus kehilangan Turtle-nya. Iya, untuk kedua kalinya kehilangan Turtle. Harit gak memiliki buff dari Turtle. Sementara itu Esmeralda ada di bagian bawah untuk memotong minion yang hadir. Drian di bagian kali ini dengan ejector. One, bisakah diselamat? Ternyata langsung mengeluarkan Zaman Force-nya, berhasil untuk mundur. Gila emang kalau pro player beda banget ya. Beda, Pak. Paniknya Zaman Force serang dulu sekali dapat absorb damage baru mundur. Karena kalau misalnya dia cuma Zaman Force doang, gak melakukan Synchro Vision. Gak ada absorb-nya, Pak. Iya, sama Chrono Disc gak ada absorb-nya. Tapi lihat Boots masih coba dihajar di arah top lane. Tapi Revici langsung berubah cica-cica di dinding, diam-diam merayap. Ternyata ada Suns di sana. Kabur. Lihat seperempat darah. Kali ini Revici terkejut, terheran-heran. Sakit banget deh. Masih mendapatkan 2, malah 3 hilang. Dan ini bencana. Tugas Obai kejemur God. Oh my God. I'm offended macam apa itu. Namun sekarang Wadia dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya. Wadia pun hilang. Zaman Force sudah dikeluarkan. Tapi ternyata Wanalama dari Poti gak mampu memberikan perlawanan di sana. Crowd control yang cukup banyak. Bahkan RKT harus clear minion. Dia memutar jalan. Kali ini jalannya salah. RKT mau kemana? Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Satu terakhir dan DCZ. Killing spree from Suns. Lihat kali ini tendangan si Suns benar-benar melegenda. Wow, dan perbedaan networknya pun sudah terlihat 22.500 dan juga 17.300. Akan menjadi sebuah hal yang sangat bahaya untuk EVOS Legends. Mendadak mereka dibalikin dan sekarang mereka berkumpul di mid lane. Tapi mungkin kalau misalnya dibawa agak ke lebih late game, One bakal lebih sakit dan mungkin dari side-nya bakal lebih tebel. Untuk saat ini mereka nggak bisa teamfight terus, tapi memang bakal coba dipasangkan. Anti-Match di sini mengarah ke seorang One, tapi Anti-Match gak bisa gerak, bakal coba ditumbangin. Anti-Match sudah tumbang, tapi Suns berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Wanana Magni. Benar, untuk pergi menjauh dari mereka. Benar-benar first pick jauh headnya untuk di game yang kali ini. Dia benar-benar mengganggu banget. Gak dikasih ampun, dilempar, Nung dan One udah punya Feather of Even kali ini. Sepertinya ini mungkin bus-busnya harus dibuka terus. Karena beberapa kali One tumbang karena nggak tahu di depan sana tuh ada Drian. Iya. Benar, tapi kalau kita lihat tadi damage barusan yang dikeluarkan oleh Bruno, udah di 1900 untuk kritikalnya. Itu sakit banget. Tapi sekarang sepertinya Suns-nya apakah dia bisa selamat, dan Suns-nya berhasil diculik. Wow. Masih mau lebih cewek yang ditunjuk, double kill. Oh my God, perbadannya luar biasa dari seorang Wanana Magni. Bantini bawa coba dapetin boost. I'm offended. Lihat karena seorang One ternyata Revici menahan damage di depan sana. Langsung ada flicker di arah depan Kupanya. Aki kita Kupa is coming. Kali ini One masih mau lebih. I'm offended. Revici dan ternyata Revici harus down. Dibakar jauh dan bahkan Onyx Esports masih selamat di arah mid lane. Masih selamat. Mereka masih bisa mempertahankan outer turret yang ada di mid lane, dan bahkan Revici di sana jatuh. Revici di sana jatuh sebagai korban, menjadi sebuah kerugian tambahan lagi. Langsung udah ada villager race kali ini didapatkan oleh seorang One. Kali ini tentunya di arah mid lane RKT nggak boleh terlalu barbar lagi. Dia harus sabar, belum cukup kuat dari segi damage dan juga durability-nya. Blue buff dari seorang One sudah bakal muncul lagi. Apa? Oh lihat, 5 player bahkan sudah menuju ke arah blue buff dari seorang One. Kali ini One
benar-benar harus mempersiapkan retribution-nya. 5 detik, bahkan 7 detik lagi. Di arah belakang Rian ditompo dengan paling Storm Moon. Kali ini Boots mengarah ke sang Wan, belum berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Wan mencoba menggojek Boots, benar-benar objektif Rian. I'm offended-nya ditahan, retribution didapatkan. Semua di-fight oleh Wan. Zaman Boots, dan lihat Wan masih mau lebih. Tapi Boots, dia I'm offended. Look at that, satu poin skill tambahan. Satu tumbang, double kill, looking for triple kill. Revenge, senjata rahasia, EVOS Legends, menggabung. Looking for Mania, masih mau lebih. Lihat, digocek, diputar, dan Mania. Revenge, senjata rahasia EVOS Legends kali ini mendapatkan Mania. Senjata rahasianya benar-benar tidak mengecewakan seluruh versi yang mendukung EVOS Legend. Maniac for EVOS Legend, Maniac for Revenge, dan Lord sekarang terbuka lebar. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan Lord tersebut. Ini adalah hal yang luar biasa sekali. Benar banget, mereka lihat dengan adanya satu buah Yuzo. Dan lihat replaynya, lihat. Nih, mereka mengumpul di tengah, Polystar Murek bagus banget. Dan Revenge dengan apa ya bisa kita bilang, Dragon Tail pas banget ke satu area tadi situ, Pak. Bukan, area of effect-nya itu loh. Area of effect yang bener-bener dan life steal-nya yang bikin dia masih bertahan. Lihat, tuh isap terus. Seluruh jiwa-jiwa dari player yang ada di Onyx Esports disedot semuanya, di-convert menjadi Regen SP yang sangat tinggi. Bahkan tadi Tamus yang dimiliki oleh Anti-Match udah pakai si Halberd loh, untuk memotong derasnya Regen SP yang dimiliki oleh anak-anak. Itu kan rame. Ya? Orangnya rame. Jadi Bener, orangnya kesedot semua. Iya, tapi Pak. Lord bergerak di arah bottom lane. Kali ini lihat para pemain dari tim EVOS Legends bakal coba untuk dapetin satu buah inhibitor. Udah standby. Dan ternyata sebelum masuk ke inhibitor bakal coba dipukul. Udah gak ada penalty. Wah, gak ada Feather Strike. Kali ini lihat mereka menuju ke arah inhibitor. Ternyata gak terlalu fokus ke arah inhibitor. Iya, mereka lebih santuy. Ya udah direlakan begitu aja. Untuk lore yang pertama juga mungkin belum terlalu kuat, tapi untuk di mid lane-nya satu outer hilang dan sekarang Emma Offended yang terkena. Wow my god, Zaman Bolsa dikeluarkan, sakit banget Oji. Tapi Revenge kali ini mau coba ditambang. Dan lihat RKT sudah berhasil kabur, tumbang, ditarik-tarik Revenge-nya kali ini. Senjata rahasia dari EVOS Legends harus tumbang. Benar sekali, karena mereka setidaknya punya sepersekian detik untuk bisa ngedapatin kill dari anak-anak EVOS Legends setelah I'm Offended dikeluarkan gitu Ji. Ya betul banget. Dan lihat kali ini para pemain dari tim EVOS udah mulai struggle Israel. Suns pun udah mendapatkan 8.400 tapi gold RKT. Lihat RKT gak pakai Marsman masih punya 9.000 gold. Emang si petani ini. Dia ngambil dari mana sih Ji? Gak tahu juga ya. Kita lihat para pemain dari tim EVOS Legends. Oh my god, Boots gak berhasil dapetin I'm Offended di sana. Wan tahu udah gak ada I'm Offended. Boots bakal coba dipaksa. Masih ada satu pada run Wolf King. Gak boleh run Wolf King. Tapi ternyata ini bukan Wolf. Tapi ini Tiger. Iya, White ini Tiger. Ayo White Tiger ya. Dan semuanya pun mundur kembali. Pasif kembali, santai kembali. Mereka menjalin silaturahmi yang cukup baik ini ya. mau dipaksa. Mau dipaksa ini dibalikan keadaan. Tadi Onyx coba kontes. Dan Onyx kalah. Dan membalikan keadaan dapat slot. Tapi kali ini EVOS yang kontes. Apakah berhasil dapatkan? Dan lihat Retribution dari Suns masih mampu menyelamatkan dan tak ada korban jiwa. Benar sekali, walaupun harus mengorbankan I'm Offended-nya dikeluarkan ya. Enggak untuk menarik player dari EVOS Legend, tapi menarik Blue Buff agar tidak bisa masuk ke dalam pangkuan dari Harit. Waduh, ini sebuah hal yang memang benar-benar hanya bisa kita lihat untuk di playoff kali ini. Sebuah kejadian-kejadian begitu menggembirakan, begitu mengesankan. Bahkan tadi ada kejadian dari senjata rahasia yang udah dikeluarkan. Oke. Dan kali ini permainan di mana RKT masih coba melakukan split push sedikit demi sedikit. Nah, ini harusnya lihat. Rian mau coba dipasang, udah mulai tergigit dan bagus banget Bajan. Karena misal Bajan gak memberhentikan pergerakan Rian, ini bakal bisa menjadi salah satu hal yang berbahaya. Iya, dan Harit di bagian atas masih solo aja udah mulai dideketin oleh Popolen Kupa. Dan juga ada satu Rafaela yang mendekati ke arah mereka. Tapi ini dia fakta cool pertama kali Revenge bermain di MPL Season 6. Setelah selama regular season tidak pernah bermain sama sekali. Yes, benar banget. Dan Revenge langsung membuktikan Maniac setelah didapatkannya. Tapi dia tertumbang 4 kali. Ini Revenge benar-benar harus sabar banget. Mungkin dari Bajan, Rexy dan juga Rek bisa untuk nge-betting ya. Langsung ada Feather Strike di arah belakang sana langsung memukul mundur. Tidak ada yang mampu
mengusir kali ini dari seorang Drian. Kupanya harus tumbang, dari Bajan harus berdoa lagi tuh, lihat dia lagi berdoa. Nah, Lagi doa tuh di rumputan tuh, nongol lagi kan tuh. Kupanya udah mau nongol lagi. Boots ada di arah bottom lane. Dan kali ini 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapalot yang terhormat. Ya kan, kali ini. Dan kita bakal menyaksikan langsung ada Feder Aztec ke arah belakang. Wan bakal coba dituju dan ternyata cukup sakit Feder Aztec dari seorang cewek. Benar sekali, tapi Drian masih maju kena mundur kena ini judulnya ya. Karena Drian juga masih belum mau terlalu untuk maju ke bagian depan. Tapi apa Fender dikeluarkan, sakit banget. Sedikit lagi SP tersisa dan Revinya ya pun down. Tapi ternyata kali ini Wan langsung ke arah belakang. Sasnya dituju, lihat pada kumpul semua. Wan harus mundur dan Drian dikasih tempat langsung pada damage. Dan lihat RKT, Boots save the day. Kali ini bener-bener Boots yang save the day. Itu kalau Boots gak mundur ke arah Sun, itu mungkin beda ceritanya. Iya beda banget ceritanya. Tapi Feder Aztec masih bisa dicoba untuk dikocek oleh Harit dan berhasil. Bagus banget EVOS Legends. Dia tahu dia kehilangan Revici. Ya. Tapi Wan sabar, dia ngeliat di belakang ada burung goel-goel. Burung Dia- goel-goel. Dia langsung buka Zaman Force, dia dive in ke sana dan Boots benar-benar save the day. Lihat Wan melakukan flanking kali ini. Dia memutar arah dan di sana Lord berhasil diamankan, gak Yap. cukup. Langsung ada Zaman Force yang dikeluarkan, ternyata dikeluarkan. Langsung ke arah Ultimate, langsung ada Polistar di arah belakang, tergigit, gak bisa Zaman di-cover. Force. Ultimate masih bisa bertahan, tapi tergali dan tumbang. Lihat, satu Emang Feder. tumbang, looking for 2, tapi Feder Feder Aztec. Aztec lagi-lagi menetralkan Yap. situasi. Cewek kali ini yang berhasil menyelamatkan kawanan dari Onyx Esports dari gangguan sang Benar sekali. macan putih. Semuanya dipukul mundur lewat Feder Aztec yang dikeluarkan oleh cewek, di mana cewek susah banget untuk dicolek, apalagi tadi revisinya belum bisa dengan begitu maksimal hadir di sana untuk memberikan bantuan. Ya udah, akhirnya semua mundur kembali, tapi Lord sekarang yang harus dihadapin oleh EVOS Legends. Alright. Dan lihat Drian kali ini bakal coba untuk diganggu. Bus juga bakal mengawal Bapalot yang terhormat di arah Yap. top lane. Sedangkan RKT masih coba untuk nge-push seorang diri. Dan dia harus coba regroup untuk kali ini. Udah ada satu buat edit harusnya untuk seorang Drian kali ini. Oke, tapi sepertinya untuk sejauh ini masih bisa ditahan, tapi ternyata Boots ya, I'm offended, tertarik lagi satu dua tiga orang. Dipecah belah warnya kali ini. Wan, Zaman Force ke arah siapa? Revi harus mundur, gak bisa terlalu barbar. Asal Zaman Bobol Force Force keluarkan ejector hampir saja karena seorang Wan tapi diselamatkan oleh seorang Bajan. Anti-match memukul mundur dan Kupa harus down. Mundur. Lihat, EVOS Legends bersama-sama teriak mundur karena Lord menuju ke arah inhibitor mereka. Benar sekali, dan mereka pun sekarang kompak pergi langsung, tapi ternyata Rexy belum bisa diambil. Offended ya, terkena ke arah Bajan. Bajan bisakah kabur? Bisa, dia selamat. Dan ternyata Bapalo terhormat tak berhasil menumbangkan satu buah inhibitor turret. Defense yang bagus dari EVOS Legends dan Onyx Esports harus benar-benar memikirkan gimana caranya mereka menembus inhibitor yang mereka miliki. Yap, reset lagi semuanya, reset ulang. Mereka harus memikirkan lagi bagaimana strateginya. Tapi untuk blue buff, akankah berhasil diambil oleh Bruno? Ya, Bruno bisa mengambil tanpa adanya gangguan. Alright. Dan lihat net worth-nya udah 12.000 untuk RKT, 11.800 untuk Suns. Dan kali ini bisa dibilang EVOS Legends, mereka benar-benar masih bisa bertahan di bawah keterpurukan yang dimana network tertinggal sekarang malah EVOS Legends yang mengunggulkan network walaupun hanya 300 perak saja. Benar sekali, Oji, dan Feder Aztec pun berhasil dikeluarkan, tapi Boots sepertinya kehilangan momen karena terkena trap. Rexy nggak berhasil untuk di aim offender, tapi Bajan. Bajan seperempat darah terakhir, Erekat harus mundur, cewek juga pun kabur, win by win, Revici fokus ke arah seorang Sas, Sas belum bisa memberikan damage, tapi damage yang terlalu besar, dan lihat ke arah belakang, Erekat down, mereka didapatkan, mereka harus mundur, 4 versus 4 kali shutdown, dan ini bencana, lihat, Onyx Esports mendapatkan triple kill, dan lihat Bajan mau coba didapatkan satu tembakan terakhir, dan Media dibalikan keadaannya, dan ini bencana. Oh my god, sementara itu ada Revisi yang keluar, tapi gak bertahan lama, Revisinya down, dan sekarang kesempatan untuk Onyx Esports berhasil mendapatkan. EVOS
Suns harus pulang di hari pertama. Oh my god, Onyx Esports melaju ke babak selanjutnya. Benar sekali, EVOS Legend pun berhasil dikalahkan oleh Onyx Esports. Onyx Esports melaju, tapi untuk EVOS Legend kita dengan berat hati harus mengucapkan bye-bye. Tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Yang tandanya akan ada Royal Derby di babak selanjutnya. Wow, ini udah kejadian-kejadian yang begitu banyak. Maniak, dibalas maniak. Saling invade, saling tabrak, saling kejar-kejaran. 3 round lewat best of 3 series benar-benar diambil di match yang pertama ini, Oji. Lihat Suns benar-benar permainannya luar biasa. Dia membuktikan kalau dia memang layak berada di MPL. Dan benar-benar memberikan damage yang bagus, posisi ini sangat bagus. RKT, padahal tadi udah bagus banget dia karena seorang cewek. Tapi ternyata cewek ada cover. Dan covernya itu adalah carry mereka, hyper carry mereka. Ya di awal tadi mungkin di last fight tadi Bruno belum maksimal untuk bisa masuk ke dalam team fight ya Oji ya. Karena masih bisa dipukul sedikit, dipukul mundur ke bagian belakang. Karena ada